Dua, temanya sisi dosa kita bahas di sisi pertama tadi, yaitu keluarga seperti apa yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Saudara, lembaga pertama yang Tuhan bentuk itu ternyata lembaga keluarga, lembaga pernikahan. Sebelum ada lembaga apapun juga. Berarti kalau yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta menetapkan bahwa lembaga pertama yang dibentuk adalah keluarga, maka keluarga ini adalah satu-satunya harapan Tuhan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia ini. Amin. Ini luar biasa, keluarga. Maka itu, perhatikan kalimat ini. Setan itu nggak pusing dengan gereja. Setan nggak pusing dengan ibadah, doa, nggak pusing. Sebab gereja, ibadah, doa, KKR, seminar itu tidak pernah membuat setan marah, bingung, hancur, dan kacau. Nggak bisa. Satu-satunya membuat setan marah, neraka berantakan, pekerjaannya hancur kalau keluarga itu harmonis. Ya. Karena ini lembaga pertama yang dia bentuk. Kita lihat dalam sejarah penulisan firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan betapa keluarga ini segala-galanya. Dia mulai dari lembaga pertama, bukan negara, bukan pemerintahan, bukan lembaga keuangan, lembaga kesehatan, pendidikan, keluarga. Dan terus berjalan. Keluarga pertama gagal, yaitu Adam. Dia tunggu sekian banyak tahun, ratus tahun. Akhirnya dia ketemu keluarga baru, keluarga Nuh. Masih ingat ya? Maka Nuh dipakai oleh Tuhan sebagai keluarga. Dia nggak cari negara, raja, presiden, jenderal, tidak, keluarga. Kapal besar selesai, banjir surut, maka 4 keluarga keluar dari kapal itu. Coba baca Kejadian 9 ayat 1. Coba baca. Ini sama persis yang Yahweh katakan untuk keluarga Adam di Kejadian 1:28. Kejadian 9 ayat 1. Ayo baca, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Yahweh memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kalimat firman ini sama persis dengan Kejadian 1:28. Dan Yahweh memberkati mereka dan berfirman beranak cucu. Saudara, di Kejadian 1:9 ini yang gereja bisa pakai, kalau ada keluarga yang sudah tua usia pernikahannya tapi belum pernah diberkati, lakukan perintah ini. Berarti menurut ayat ini, Nuh dan anak-anaknya waktu menikah sudah diberkati belum? Ayo. Oh, ragu-ragu? Belum. Kenapa? Karena generasi itu generasi bengkok. Coba baca Kejadian 6 ayat 8. Manusia hancur zaman itu, betul ya? Ya, ayat 8, 1, 2, 3. Ya. Nuh dapat keselamatan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Berarti sejamannya bercela. Jadi Nuh nggak sempat diberkati. Sem, Ham, dan Yafet juga tidak. Maka itu begitu banjir selesai, ada generasi baru, Tuhan memberkati. Warga bukan? Ya. Tapi gagal lagi sampai ini. Cari lagi keluarga. Muncullah Abraham dari Ur. Dan siapa yang ngikuti kira-kira dalam seminggu atau 10 hari ini, ya di sosial media ramai. Orang-orang Islam sedang perang sendiri karena menemukan fakta bahwa Abraham itu bukan orang Arab. Memang bukan.
Maka itu keturunan Habib bisa dikoncek habis hari-hari ini. Dan itu luar biasa. Nah, jadi dengan penemuan ini mereka menemukan Abraham itu, Nabi Ibrahim itu dari Ur, daerah Irak sekarang ini, bukan orang Arab. Nah, biar mereka bingung sendiri. Nah, ketika Tuhan menemukan keluarga yang berikut setelah Adam, setelah Nuh, Tuhan nggak mau cepat-cepat punya anak, diuji dulu. Istilahnya Tuhan sudah kapok dan tobat. Kami cuma cepat punya anak tapi rusak semua. Untuk Nuh, untuk Abraham diuji berapa tahun itu ya, sampai Ishak lahir. Keluarga Tuhan temukan dan terus dalam sepanjang sejarah penulisan Alkitab. Ishak lahir, lalu Yusuf lahir, Musa, semuanya lah. Sampai ayat terakhir perjanjian lama, Malaki 4 ayat 6. Bicara keluarga lagi tadi kita sudah baca. Bapak-bapak bertobat, sayangi anak-anak. Keluarga. Begitu kita buka perjanjian baru, Matius 1 ayat 1 tentang apa? Ayo. Silsilah. Yang lain pikir tentang apa? Matius 1 ayat 1 tentang apa? Silsilah. Bicara keluarga enggak? Ya. Mujizat yang pertama Yesus buat di pernikahan. Kenapa? Keluarga. Dan terus sampai Matius 19, pernikahan anak domba, keluarga. Keluaran 2 ayat 1. Keluaran 2 ayat 1. Maka itu saya punya kalimat yang jelek, tapi tetap harus ngomong. Anak-anak muda dengar, awas kamu asal kawin, asal beranak saja, bertobat. Setuju ya kalimat ini disampaikan. Jangan asal kawin, asal beranak. Tentang apa? Ayat 1 Keluaran 2. Ayo. Tegas membaca, semangat. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lahirlah Musa. Nah, lihat pasal 1, kok usah dibaca. Keluaran pasal 1 itu menjelaskan tentang penderitaan Israel di negeri Mesir. Betul nggak? Hancur 400 tahun. Unik apa kita? Begitu Israel dijajah, begitu Israel mengalami kehancuran, penderitaan, dicari itu keluarga. Seorang laki-laki menikah dengan seorang keluarga Lewi, menikah seorang perempuan keturunan keluarga. Jadi Tuhan harapkan Musa yang menyelamatkan. Ini keluarga. Hakim-Hakim 13. Sekarang kita baca ayat 1-nya. Tadi tentang ayat 2-nya ya. Ada apa di Israel hari ini? Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 1. Ada apa hari ini di Israel? Baca 1, 2, 3. Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. 40 tahun lamanya. Kalau keluaran 400 tahun. Peristiwa Hakim-Hakim 40 tahun. Siapa yang dicari oleh Tuhan? Lihat ayat 2. Ayo. Hakim-Hakim 13 ayat 2. 1, 2, 3. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Nah, ini salah satu cara belajar. Saya pertama kali diajar Roh Kudus ayat ini, saya tuh tertawa, ngakak. Ayo coba renungkan. Ada hubungan nggak? Ada sambungan nggak? Otak-atik gandok nggak? Antara bangsa menderita dan keluarga mandul? Nggak ada. Ada hubungan nggak? Jawab, saya tanya Pak. Nggak ada. Lain loh, keluarga mandul nggak harus menderita. Saudara nggak ada hubungan. Tapi di sini kita melihat untuk menyelamatkan bangsa ditekan oleh musuh 40 tahun, Tuhan cari keluarga. Karena penyelamat harus lahir. Lahirlah si Musa. Lu nangkep nggak? Ya. Karena Alkitab ini nulis keluarga. Maka itu yang mau menikah, perhatikan konsep ini baik-baik. Tahun 96, saya lupa kira-kira April kalau nggak salah. Saya lagi santai di rumah, panas, ngabirin panas. Itu jam 2 siang kira-kira.
atau Roh Kudus gerakan saya untuk ke asrama. Saya bilang, Bapak, anak-anak sedang tidur karena jam 2. Biasanya kalau saya ke asrama, saya main dengan anak-anak, guyon, cerita, semuanya. Saya dengerin anak-anak itu ngoceh macam-macam. Ini jam 2 siang. Ngapain? Tapi Roh Kudus sesat, kamu ke sana. Ya udah, saya berangkat ke asrama, dan betul tidur. Ya, saya cuma doakan mereka, letakkan tangan di kepala mereka. Saya keluar, saya ngomong sebentar dengan guru-guru, pengasuh, saya balik ke rumah. Nah, biasanya kalau Tuhan nyuruh saya sesuatu, dia pasti mau berfirman. Saya duduk di lantai, punggung kepala saya sandaran di dinding, kaki saya selonjor, ada Alkitab di samping saya. Saya bilang, Papa, saya siap. Papa mengajar saya apa? Gak ada suara Pak. Cuma saya bisa menikmati. Papa itu hadir, terima kasih. Tiba-tiba dia suruh, Daniel, kamu baca Rut pasal 4 ayat 8. Buka. Rut pasal 4 ayat 8. Apa judulnya? Rut 4 ayat 8 ya? Apa judulnya? 4 ayat 8. Apa saya salah sih? Engkau saja yang mempunyai. Bukan. Bukan. Ayat 12 ke sana. Yang terakhir, paragraf terakhir ada berapa? Itu dari urusan Pak. Ayatnya. Keturunanmu kiranya menjadi seperti turunan Peres itu. Bukan. Nah, lihat dulu. Silsilah Daud. Nah, itu loh. Itu ayat berapa? Ayat 18. Oh, 18. 8. Maaf. Itu kan kalau bisa tanya paragraf terakhir, soalnya paragraf mana? Apa? Silsilah Daud. Baca. Ayo Ini- semuanya. 1, 2, 3. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Amminadab. Amminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Begitu setelah saya selesai baca, saya tertawa. Maka itu dengan papa itu yang akrab, saya nggak usah jaim-jaim. Saya tertanya, Papa, pendeta siapa bisa khotbah? Bukan cuma satu ayat, tapi satu perikop, cuma nama orang memperanakan, nama orang memperanakan. Ayo mau khotbah. Lo ngerti nggak pertanyaan? Lo ya siapa? Iya. Saya tanya. Ini mau dokter teologi pun, ini mau khotbah. Nama orang memperanakan. Nah, ketika saya tertawa, karena Papa tahu sebetulnya nggak tahu. Tiba-tiba ada suara halus. Daniel, kamu itu hanya untuk aku mencari Daud supaya lahir juru selamat. Aku menunggu berapa generasi. Ingat kan tadi Israel disantet, saudara, kaki selonjor, begitu menyatu, saya bangun, saudara. Saya pikir, betul juga. Hitung berapa generasi. Ayo ke depan. Aja cepat hitung, Mas. Ya hitung. 1. Siapa? Peres, Hesron, Esron, Ram, Amminadab, Nason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. 11. Saya nangis. Hanya untuk mencari satu orang supaya rencana kekal untuk dunia itu terjadi. Bapak perlu 10 generasi. Bayangkan. Oh, saya gerung, istilah Jawa bilang. Saya meratap menangis. Kenapa? Sudah dipersiapkan 9 generasi, baru muncul generasi sekutu Daud. Masih gagal. Ayam. Apalagi yang tanpa persiapan, hancur. Tolong catat firman. Mungkin ada pendeta bisa khotbah
dengan mengerti 10 nama ini apa silakan. Yang lebih penting adalah betapa pentingnya keluarga untuk menyelesaikan rencana Tuhan di dunia ini. Ingat. Maka itu pernikahan membentuk keluarga harmonis, jadi keluarga bahagia, itu kebencian setan. Sebab papa mama yang rusak, anak-anak pasti rusak. Maka kalau anak-anak rusak, kenapa ya? Warnanya aja gila. Oh. Kalau anak-anak rusak, komunitas pasti rusak. Kalau komunitas rusak, kota rusak, negara rusak. Satu negara rusak, negara kedua rusak, karena anak-anak rusak, dunia rusak. Dan dengan hal ini, catat, iblis berhasil. Mengerikan sekali. Maka itu mulai hari ini saudara, betapa pentingnya membentuk rumah tangga yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Maaf saya ulangi lagi, nggak asal kawin, nggak asal beranak saja, tapi punya tujuan, punya konsep yang benar tentang keluarga itu sendiri. Yang Tuhan cari, yang Tuhan rindukan secara luar biasa. Ngerti ya? Hebat firman ini. Iya. Begitu luar biasa. Nah, kembali ke istilah cinta. Ingat kemarin kita belajar cinta itu nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada bentuk. Tapi kalau masuk ke hidup seseorang, bisa yang marah bisa jadi gila. Betul nggak? Iya. Maka itu hati-hati dengan cinta. Tuhan ciptakan itu untuk manusia bisa hidup dalam kebahagiaan, tapi setan merusak dan menyalahgunakan. Itu jadi kacau luar biasa, kengerian yang terjadi yang dibuat oleh iblis ini. Saudara, keluarga tidak pernah Tuhan janjikan untuk cocok itu nggak pernah. Ingat kemarin kita belajar, kalau ada orang maksa mau menikah cara yang cocok harus menikah dengan mayat. Jangan lupa menikah dengan mayat baru cocok. Saya sebelah sini itu pertanyaan. Nanti cak sini mana apa? Coba di rumah berdua aja. Jadi kita siapkan diri baik-baik untuk membentuk keluarga yang benar, keluarga yang menghadirkan Tuhan di dunia ini. Kita lihat ayat yang berikut, bagaimana keluarga itu segala-galanya. Mazmur 128. Mazmur 128. Oleh judulnya apa? Lihat. Berkat atas rumah tangga. Senang gak rumah tangga kita diberkati? Nah, siapa pemegang kunci berkat atas rumah tangga? Ayat ini mengaturnya luar biasa. Ayat 1, 2, 3. Nyanyian Zera. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Siapa? Kita belum tahu. Cuma berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Takut berbuat dosa. Siapa mereka? Ayat 2. Apabila engkau kasih upaya tanganmu, Berbahagialah engkau baiklah keadaanmu. Hebat. Berbahagialah, baiklah keadaanmu. Hasil kerjamu kamu bisa nikmati. Cuma tetap belum tahu ini siapa. Ayat 3 menjelaskan. Nah, stop. Istrimu. Berarti ayat 1 dan 2 tentang siapa? Suami. Suami. Ternyata kunci berkat dalam keluarga bukan di tangan istri, tapi di tangan suami. Lalu istri apa penandanya? Lanjut ayat 3, 1, 2, 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, hebat sekali. Siapa yang bisa menjelaskan tentang istri pohon anggur, anak pohon zaitun? Saudara,
saya nggak tahu siapa yang nulis, tapi saya pernah baca sebuah tulisan yang sangat bagus. Dan saya pakai tulisan itu sampai hari ini. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang bisa menerangkan dirinya sendiri dan tidak perlu bantuan buku yang lain. Maaf, dengan kalimat itu saya pegang. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal di Magelang. Gerejanya masih ada di Ponegara nomor 13. Pendeta Yesaya Sunarso. Itu hamba Tuhan luar biasa, saya sangat hormat, respect. Itu keluarga hamba Tuhan yang saya pernah tahu tidak pernah memakan obat apapun. Pernah suami istri boncengan naik motor, jatuh dua-dua gegar otak, nggak pakai obat, nggak mau ke rumah sakit. Mati biar mati, imannya luar biasa. Nah satu hari saya lagi di kamar dengan Yeremia almarhum, saya masih ingat ya. Nah Yeremia lagi belajar di meja, ada Alkitab, ada konkordasi, ada buku teologi yang lain. Ini Pak Narso ini masuk, saya lagi laye-laye, lagi tiduran. Begitu Pak Narso masuk, ya Yeremia itu nama kecilnya Karim, dipanggil Rim. Singkirkan buku ini semua. Dia lempar semua buku yang bukan Alkitab. Saya jadi bangun. Kok aku marah-marah kan? Jangan menyandingkan kitab ini dengan kitab-kitab yang lain. Kamu tahu Rim, apa lafal kalimat Alkitab di bahasa Arab? Dia memang ngerti. Alkitab artinya segala-galanya. Jadi semua kitab-kitab yang lain itu sumbernya dari Alkitab. Sejak itu saya belajar. Saya baca banyak buku teologi banyak, tapi saya tidak pakai untuk pelajaran. Nah, siapa yang bisa menerangkan istrimu seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti pohon zaitun selain macam? Tidak usah cari buku lain. Tunggu. Suatu hari nanti, saudara baca kitab Yesaya, nggak ngerti, nggak usah buka yang lain. Tunggu, nanti kitab Wahyu bisa menjelaskan. Saudara baca kitab Kejadian, suatu hari saudara nggak ngerti. Tunggu, nanti kitab Lukas bisa menjelaskan. Nanti nggak ilustrasi. Nah ternyata untuk tahu pohon zaitun dan pohon anggur, adanya juga di Mazmur. Baca Mazmur 104 ayat 15. Nah ini caranya. Kita belajar Alkitab. Cari di Alkitab itu sendiri. Jadi tolong pegang konsep ini. Alkitab adalah satu-satunya buku yang bisa menjelaskan, menerangkan dia sendiri. Pakai Alkitab juga. 104 ayat 15. Baca, apa itu pohon anggur? 1, 2, 3. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak. Ya, sampai itu aja. Karena gandumnya kita nggak bahas. Ternyata fungsi anggur itu membuat gembira. Oh, baru tahu. Jadi suami kunci berkat, istri kunci kebahagiaan. Dan ternyata bisa dibuktikan dalam hidup sehari-hari. Maaf ya, maaf. Perhatikan. Kalau kita berkunjung ke rumah orang yang kita belum kenal, maaf ya, rumahnya itu rapi sekali, walaupun nggak kaya. Atau sebaliknya, kita berkunjung ke rumah orang, woi mewah rumahnya, kok suasana rumahnya berantakan, nggak teratur. Maaf, langsung kita mikir tentang siapa? Istri. Istri. Kalian belum manis, kasihan. Betul nggak saudara? Istri itu nggak tahu logika dari mana. Loh iya atau tidak? Datanya kayaknya ya. Jadi suasana rumah, kebahagiaan rumah tidak ada istri. Berkat di tangan suami. Anak-anak seperti pohon zaitun. Menurut 104 ayat 15, zaitun itu adalah minyak. Dan itu obat. Papa yang gak takut Tuhan, mama yang gak berbahagia, anak-anaknya jadi penyakitnya. Cepatnya Alkitab itu, anak-anak jadi penyakit. Maka itu semua orang tahu, hampir 80%
penyebab anak-anak masuk penjara itu karena kejahatan orang tuanya. Catat itu baik. Jadi firman ini dahsyat sekali. Maka Tuhan minta supaya semua kita menjaga keluarga kita, menjaga keharmonisan kita, karena surga akan hadir di sini. Lanjut 128 ayat 5. Ayat 5 belum selesai. Belum dibaca ya. Sudah 1, 2, 3. Ayo baca. Yang lain baca dong. 128 ayat 5. 1, 2, 3. Mana suara yang lain? Ulang. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, Ya. supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seutuhnya. Ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atas keluarga yang suaminya takut akan Tuhan, istrinya jadi pohon anggur. Maka kita akan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Siapa itu? Sobat. Anak-anak dari anak-anak kita itu siapa? Cucu. Oh, jawaban ditakoni mendengar. Itu luar biasa. 3 generasi. Saudara, di dunia ini hanya orang Yahudi yang menerima sebuah warisan kekal dari surga. Akulah Yahwehnya Abraham, Yahwehnya Ishak, Yahwehnya Israel. Ternyata dalam tradisi Yahudi, sebentar siapa nama? Sulis. Sulis. Nah, Sulisnya mau menikah. Sulis takut akan Tuhan. Karena menikah, memberkati mereka anak-anak. Lahir anak pertama namanya misalnya Yosua. Yosua dididik oleh Sulis untuk takut akan Tuhan juga. Dan setelah Yosua besar, dia menikah, punya anak, cucunya Sulis namanya Yohanes Isa. Dan Yohanes pun ditulis dijaga oleh Yosua untuk takut akan Tuhan. Maka tetangga-tetangga dan orang-orang sekitar berhak menyebut lihat yang disembah oleh Sulis, yang disembah oleh Yosua, dan disembah oleh Yohanes. Itu Tuhan yang gak dihormati orang. Bagaimana keturunan kita? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ijazah terbaik buat papa mama itu adalah hidup anak-anaknya. Renungkan, saya ulangi. Ijazah terbaik buat orang tua adalah hidup anak-anaknya. Ya, setuju. Nah, maka itu Mazmur 128 ini nggak main. Berbahagialah keadaanmu, baiklah, maka engkau akan melihat anak-anak dan anak-anakmu. Berbaktilah keluarga manusia. Ini yang Tuhan cakap. Suatu hari harus menikah dan punya anak lagi, namanya Timotius. Maka orang menyebut Timotius dididik oleh Yohanes takut akan Tuhan. Lihat itu tuannya Yosua, lihat tuannya Yohanes, lihat tuannya Timotius, dan terus begitu. Hebat sekali. Jadi ukuran keluarga kita sampai generasi ketiga tetap takut akan Tuhan atau tidak. Ya. Ini ukuran saudara yang Tuhan cari. Oleh sebut inilah prioritas. Karena kita membawa generasi yang setelah kita ini itu benar-benar takut akan Tuhan. Amin. 2 Timotius 1 ayat 5. Kenapa ada tulisan seperti ini? Ya cepat baca. 2 Timotius 1 ayat 5. Maka itu keluarga kita cek, kita tes bagaimana keadaan keturunan di bawah kita. Udah? 1, 2, 3. Sebab 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat. Nah, ayo ulang. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu ibuku, Dan sekarang hidup yang juga di dalam dirimu. saudara, inilah keluarga. Papa mama jangan warisan kekayaan. Setuju? Ya. Anak-anak biasanya baik, tapi mantu-mantu itu loh. Betul, bisa ribut nggak? Ya. Nah, tapi menurut firman ini wariskan iman untuk anak cucu kita. Amin.
Jadi ketika Tuhan memberikan Timotius kepada Paulus untuk dididik jadi anak rohani, nggak tahu bagaimana ceritanya, ternyata Paulus kenal neneknya dan kenal ibunya. Dan ternyata Paulus lihat neneknya itu imannya luar biasa, ibunya luar biasa. Lalu Paulus berkata, pantas hidupmu seperti itu, karena menerima warisan yang luar biasa dari 2 generasi di atas. Jadi 3 generasi ini penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita mengajarkan itu kepada anak cucu kita. Ada yang mau tanya sampai sini? Yuk. Ya. Tengah bikin supaya. Kalau kita belajar dari generasi pendahulu kita, kebanyakan kan kita mengevaluasi, kita cenderung meniru, tetapi dua-duanya antara panggilannya, tetapi juga sisi negatifnya. Karena di dalam proses generasi sebelumnya mengerjakannya itu selalu ada sisi negatif yang menyertai. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita yang menyadari bahwa kita juga mewarisi keduanya, mengeliminasi itu ke anak-anak kita. Itu. Gampang mengakui. Yang jelek jangan ditiru. Yang jelek jadikan itu pelajaran. Aku jangan seperti itu. Karena kita nggak bisa membawa sisi negatif dalam hidup. Itu pasti akan ada. Terkadang itu, misalkan gini, ada bagian itu bukan pemarah, tapi ya pokoknya negatif lah. Iya, ya, tidak serius, tidak. Iya, ampuni dan jangan ditiru. Ya, satu istilah dalam kehidupan. Kalau kita bisa melihat orang bersalah, itu pelajaran baik buat kita untuk kita nggak ngikut salah. Saya kasih contoh misalnya. Iya. Bapakku tuh pelayan Tuhan yang baik. Saking lebihnya gampang dia tahu. Ya. Itu membuat saya sedih. Akibatnya saya agak berbalik. Nggak apa-apa, pokoknya jangan diikuti, dan itu aja. Ya, jangan diikuti. Dan kita belajar. Sekali-sekali pakai filosofi hidup. Kalau kita melihat ada orang salah, terima dan itu jalan pelajaran. Aku coba yang memudah. Ya, kalau kau lihat ada ayat kandungmu seperti itu, ya sudah jangan diikuti. Tapi kita nggak bisa protes juga, usah terjadi. Jelas? Ada yang lain? Ada yang nulis? Di Zoom, Instagram, Facebook? Saya Pak. Ada. Boleh Pak saya? Kenapa? Saya Pendeta David. David Srianto. Oh, ini bapaknya ini. Pak David, Terima kasih Pak Daniel. Saya malu Pak dengan apa yang dikatakan Pak. Tidak dengar Pak. Iya. Dengar. Nah, Ya. saya malu dengan yang dikatakan Pak Daniel. Malu dengan dikatakan. Iya Pak Daniel, malunya gimana? Karena ijazah orang tua itu anak-anaknya. Iya. Ibuku buta huruf Pak. Tapi aku iso S2. Tapi anakku malah ora iso S2. Piye ngono ku, Pak? Ya. Sekarang putu yang diurus. Kalau generasi kedua kita gagal, maka kita punya harapan generasi ketiga, Pak David. Nah, ya, setuju. Ya. Oh, jadi anak-anaknya. Aku ya mikir ngono, Pak. Kenapa? Aku mikir kono. Oh ya, betul. Monggo Pak David, supaya cucu-cucu jadi orang hebat. Makasih, saya memang berambisi putuku iso minimal S2. Minimal siap. Minimal. Tutu saya 8, Pak. Ya, siap. Anak saya 3 laki-laki, tapi mantuku wedok kabeh. Ya pasti toh Pak.
Wah, ini kita belajar Pak David ini ya, Baton senior bisa rendah hati seperti ini ya. Terima kasih Ya. Pak David, kami belajar kerendahan hati Bapak. Puji Tuhan. Ya. Ada yang Ya, lain? makasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Kalau ini nih, kalau orang menikah kan biasanya kan tadi, itu ada suatu kesepakatan ya, kesepakatan. Ya wajib. Ya, wajib. Tapi kalau orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk punya visi, misalnya salah satunya pasangan itu punya visi, apakah yang pasangan satunya itu Akan diberitahu Tuhan. Pasti akan beritahu. sama-sama menghidupi visi? Iya, otomatis. Maka itu bagi yang belum menikah, saya punya kalimat ini. Menikah itu nggak cuma dengan fisiknya, tapi kita harus menikahi visinya juga. Jadi bukan tutup. Kenapa? Itu yang kami alami. Kenapa saya takut menikah? Karena saya belum ketemu seorang calon istri yang mau menikahi visi saya. Visi saya adalah visi hidup selalu pas-pasan dan sering miskin. Nah, susah cari istri yang mau diajak miskin terus. Tapi luar biasa istri saya tuh hebat dan orang tahu. Jelas ya? Upin, ada lagi? Ayo. Ada lagi? Tolong bacain yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram. Ada yang nulis? Yang di sini, silakan tanya. Kenapa yang di Zoom? Yang di Zoom ada yang mau tanya? Pak David lagi. Pak David mau tanya lagi? Ya, cukup. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutnya. Kita lihat ayat yang berikut. Ini cara Tuhan mengatur keluarga kita, mengatur rumah tangga kita dengan peraturan yang sangat sederhana, tapi dampaknya itu besar sekali. Oke, kita lihat 1 Tesalonika 2. Peranan mama dan peranan papa. Lihat ya, 1 Tesalonika pasal 2. Dan ini pun yang dirusak oleh iblis. Ayat 8, 1 Tesalonika 2, ayat 7. Ya, 7. Baca 1, 2, 3. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh anak-anaknya. Ada 3 fungsi mama. Ramah, mengasuh, merawat. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Nah, yang keempat itu menyayangi, bahkan berani bagi hidup. Ya, perhatikan ini baik-baik. Saudara, inilah 4 fungsi mama. Ramah, mengasuh, merawat, dan menyayangi. Hamba-hamba Tuhan, walaupun kita lagi harus tetap bisa berfungsi seperti mama untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini luar biasa. Ayat 10. 1, 2, 3. Kamu adalah satu penjaga tanpa saleh, adil dan bersadarnya, kamu antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Jadi untuk Bapa ada 6 fungsi. 3 yang pertama di ayat 10, saleh, itu takut Tuhan. 2, adil. 3, tak bercacat. Ayat 11. Terus kan kamu tahu Betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu. Yang keempat menasihati kamu, dan yang kelima menguatkan hatimu, terus ya, dan membimbing menguatkan hatimu seorang demi seorang. Baca yang lanjut kok.
Ini 5 fungsi yang pertama. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Yang keenam, tambahkan kata mendisiplin. Nah, coba saudara buat tabel. Mama ada 4 fungsinya. Catat ya, ayat 7 dan 8. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Papa ada 6. Saleh, takut akan Tuhan, adil, tak bercacat, artinya nggak boleh salah, nggak boleh salah. Yang keempat, menasihati. Yang kelima, menguatkan hati. Yang keenam, mendisiplin. Saudara, saya lupa, kira-kira tahun 70-an akhir, Roh Kudus beri saya pewahyuan ayat ini saya sampaikan. Oh iya. Jadi sebelum Rasul Paulus catat, tidak ada manusia di dunia pernah mencatat, menulis siapa mama, siapa papa. Jadi tulisan ini literatur yang tertua yang pernah manusia temukan. Nah, sejak tulisan ini ditemukan, maka sejak hari itu sampai hari ini dunia selalu mengacu pada tulisan-tulisan ini tentang mama dan papa. Dan itu sangat luar biasa. Ayat 7, 8 itu mama, Pak Daniel. Ya, yang 10 sampai 12 itu papa. Ada 6 fungsi papa. Oke, saya mau tunjukkan fakta ini. Ini mengagetkan sekali. Waktu kita masih kecil, ibu kita bisa salah pada kita nggak? Bisa. Bapak kita juga bisa. Saya tanya, itu aneh sekali, saudara. Anak bangsa apa saja, anak keluarga agama apa saja, ternyata punya konsep fungsi yang ketiga itu. Bapak itu nggak boleh salah. Saya tanya, buat kita anak-anak waktu masih kecil, kita lebih mudah, lebih cepat memaafkan bapak atau ibu. Ibu. Nah, siapa berita? Nggak ada. Tapi ada. Ini firman tertulis. Wih, dahsyat sekali. Jadi konsep fungsi ketiga dari bapak begini. Anak-anak punya sebuah fakta. Mama, silakan salah, kami terima. Tapi awas bapak. Saya kaget juga. Maka itu keluarga yang benar untuk kita tata dengan baik fungsi. Bapak, kita nggak boleh salah. Kalau saya harus minta maaf kepada anak-anak kita. Bapak salah. Waduh, ini luar biasa. Nasihat. Di tangan siapa nasihat tadi? Bapak atau mama? Baca. Nasihat di tangan siapa? Baca, lihat kita lihat saya. Bapak yang nasihat di tangan siapa? Bapak. Bapak. Saya tanya, ini fungsi keempat. Apa yang terjadi dengan seorang manusia dalam usia pertumbuhannya dia nggak punya penasehat? Jadi apa itu orang? Iya. Merusak. Nah, ini fakta. Waktu kita masih kecil, anak-anak lebih sering minta nasihat ke mama atau ke papa? Itu aneh. Kenapa anak-anak lebih suka minta nasihat ke mama? Sebab mama bisa dimanipulasi. Kenapa mama nggak pernah tegas memberi nasihat? Karena mama tahu susahnya mengandung dan sakitnya melahirkan. Itu membuat mama nggak bisa tegas. Saudara, dan setan berhasil. Karena para penasehat sering dibuat nggak pulang. Ngerti nggak? Jawab iya atau tidak? Iya. Ketika anak-anak di usia rawan, butuh penasehat, nggak pulang-pulang. Akhirnya mama yang tidak punya otoritas menasihati. Jadi apa ini anak-anak? Ngeri sekali. Itu papa-papa, mama-mama perhatikan. Dari 4 fungsi mama dan 6 fungsi papa, maaf. Siapa pembentuk karakter? Siapa pembentuk karakter? Papa. Papa itu pembentuk karakter.
Ayo hari ini kita mulai sadar. Inilah cara kita menata keluarga kita. Inilah keluarga yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Fungsi kelima Bapak apa tadi? Menguatkan hati. Saudara, dalam dunia orang muda ada istilah, kamu nggak pede kamu itu. Apa itu kata pede? Percaya diri. Artinya Minder. tidak yakin, pelin-pelan, takut mengambil keputusan. Ternyata itu pengaruh Papa ketika kita masih kecil. Siapa pernah mengalami ini ya? Ayo. Takut berkelahi dengan teman. Takut di depan rumah jadi berani. Kenapa? Jago kandang. Ini ada jagoannya. Papa, jangan remehkan kalimat ini. Ketika anak masih kecil, kamu bisa. Coba, kamu bisa. Berarti enggak? Itu kalimat yang luar biasa. Seorang anak, dia jadi berani untuk mengambil keputusan. Dukung anak-anak itu. Bahkan saya meneliti hal-hal yang sangat sederhana, tapi penting hasilnya. Kalau anak-anak kecil, tergantung fisiknya ya. Ada 3 tahun, coklatnya gede. Nah, tapi yang fisiknya kecil. Kalau lagi main dengan bapaknya, itu dilempar. Nangis atau minta lagi? Aneh sekali. Tapi jangan tahu mamanya, ribut nanti kalau ada mamanya. Ya tiba, enak aja. Ternyata buat anak-anak yang dibuat papanya seperti itu, dia membuat percaya dirinya tumbuh. Aminkan suara ini. Fakta yang luar biasa dari Allah. Kenapa? Jangan gede, melabro. Karena keren di Alkitab itu, maka kita bisa melihat fakta yang luar biasa. Ayat 12 berkata, minta dengan sangat supaya kamu hidup seperti yang Tuhan inginkan. Contoh, dalam keluarga-keluarga Kristen, kalau anak-anak malas ke sekolah minggu yang ribut siapa? Mamanya atau bapaknya? Mamanya. Padahal harusnya bapaknya, bukan mamanya. Bapak itu mendisiplin, minta dengan sangat. Dan salah satu cara disiplin yang paling bagus, disiplin diri Bapak dulu, anak akan melihat. Setuju kalimat ini? Setuju. Ini yang Tuhan inginkan di antara kita semua. Maka kalau keluarga kita hidup menggenapi firman Tuhan, hasilnya itu luar biasa. Amin. Hebat ya? Maka itu mulai hari ini saudara baca Alkitab, temukan kebenaran-kebenaran yang berguna untuk hidup kita sehari-hari. Dan itu hasilnya sangat luar biasa. Maaf bagi yang baru pertama kali tahu saya, dalam cara saya mengajar begini, saya ingin berbagi. Pokoknya buang konsep teologi dalam belajar Alkitab dan menyampaikan kebenaran. Karena konsep teologi itu membuat Alkitab jadi barang yang sulit dimengerti. Karena logi, pakai logika, nggak akan ketemu. Roh, firman ini oleh roh, bukan oleh logika. Kalau logika, kita nggak akan bisa menemukan. Tapi bisa dapat tulisan yang bagus sekali. Saya nggak tahu siapa yang nulis, karena tidak ditulis namanya. Saya dapat dari salah satu grup. Pak, sebentar Pak. Ini yang IG. Itu kan Papa warnanya gelap. Dari tadi Eva nggak ngerti setting. Oh, tunggu. Enggak belum. Jadi nanti apa tuh? Kadang pakai topi. Oh iya tuh, jangan kepencet yang itunya. Tadi dari tadi itu. Enggak. Pegang ini udah begitu. Oh, lo nggak bilang kamu. Sorry. Nih, Ya. nah pencet lagi. Ini aja pencet yang ini. Oke. Oh, enggak. Mana ya? Ini sudah. Udah. Ya. Ya, saya akan baca satu tulisan. Saya nggak tahu dari pagi itu siapa ya.
nulis ini saya dapat kiriman dari WA. Ini bagus sekali. Bentar ya. Soalnya di sini kamu sharing ya untuk ini sesi ini. Maaf, ada di HP yang satu. Maaf. Jadi terus di setan itu ahli teolog yang paling ulu. Wah, saya kata, kenapa? Karena setan itu percaya Tuhan tapi nggak mengakui. Dan macam-macam, maaf saya nggak ada tulisan. Oke, ini bagian yang terakhir supaya saudara dalam hidup kita membentuk rumah tangga, membentuk keluarga itu jadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka ayat ini supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan karena keluarga. Yohanes 2 ayat yang ke-5. Jadi membuat keluarga kita bahagia harmonis ternyata sederhana sekali. Yohanes 2 ayat yang ke-5. Baca 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, yang belum tahu kan kaget, apa hubungannya? Masih ingat toh kisah itu? Ya. Keluarga yang baru pengantin, kehabisan anggur. Kita ingat tadi Mazmur 128, 104, anggur itu adalah yang membuat sukacita. Nah, apa artinya baru menikah kehabisan anggur? Kebahagiaan. Jangan cari yang lain. Lakukan ayat ini. Apa saja yang Yesus suruh. Terus kan? Ya, baca lagi. Apa saja yang Yesus suruh, Lakukan. buatlah itu. Maka bahagia nggak akan habis-habis di pernikahan kita. Apa saja, pokoknya Tuhan Yesus ngomong apa saja, kerjakan ini. Sederhana? Ya. Sederhana nggak? Sederhana. Yang nggak menurut itu yang kurang ajar. Ayo kita nurut. Tuhan memberkati kita semuanya. Tadi ini keluarga yang Tuhan rindukan. Amin. Haleluya. Pak, tadi tulisan yang iblis teologi. Om Filipus dapat ada. Oh sudah ya? Oh ya udahlah. Ya. Ada di sini HP-nya? Oh. Enggak. Oh, ada juga ya. Ada. Filipus sudah baca. Ayo Soleh maju. Ntar ditanyakan ya Filipus. Baik, salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur sekali hari ini bisa mendapat pelajaran yang luar biasa, sehingga saya ingat kisah yang sangat menarik, yaitu Abraham, Ishak dan Ismail. Maka akhirnya saya punya prinsip dengan istri kami berdua, punya prinsip bahwa orang Kristen sering ngomong begini, siapa yang dikorbankan? Orang Kristen bilang Ishak. Tapi saudara kita keturunan Ismail ngomong yang dikorbankan Ismail. Pada saat saya merenungkan kitab Kejadian pasal 15 sampai pasal 21, di situ kami menemukan sesuatu yang sangat menarik sekali. Seperti apa yang dikhotbahkan Papa hari ini, yang diajarkan Papi hari ini tentang keluarga. Yaitu saya lebih setuju bahwa saudara kita Bani Kedar mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ismail. Kenapa saya bilang begitu? Walaupun nyatanya dua-duanya tidak ada yang dikorbankan. Baik Ishak maupun Ismail tidak ada yang dikorbankan. Tapi ini perdebatan yang sangat panjang. Saudara kita keturunan Ismail mengatakan Ismail, saudara kita yang kita Kristen mengatakan yang dikorbankan adalah Ishak, tapi nyatanya tidak ada yang dikorbankan. Di situ kami renungkan dari pasal Kejadian pasal 15 sampai pasal 21 baru kami menemukan pada saat
Ismail terusir dari kemah Abraham dengan berumur 13 tahun. Saya mau katakan begini, maaf Pak, jahatnya Sarah. Ya, memang. Betul. Ismail dan Hagar itu cuma dikasih air 1 kirbat dan beberapa roti. Sehingga pada saat Hagar dan Ismail kehabisan bekal, Ismail mati di padang gurun. Maka pada saat itu Allah mendengar tangisan anak itu. Amin. Maka pada saat itu ternyata Ismail lah yang mati hubungannya dengan papanya Abraham. Ismail mati hubungannya dengan Allah Bapa. Sehingga janji berkat diberikan kepada Ismail, kepada Ishak, maaf. Janji berkat keselamatan diberikan kepada Ishak dan Ismail belum. Maka kami punya visi menyatukan kembali keluarga yang terpisah. Amin. Antara Ismail dan Ishak. Karena ternyata saudara kita keturunan Ismail itu banyak hamba Tuhan mengatakan, ayo kita kasih saudara sepupu kita. Mereka itu bukan saudara sepupu, saudara. Tapi ternyata satu bapak, satu ayah, cuma beda ibu. Yang Ismail keturunan dari Hagar, yang Ishak keturunan dari Sarah. Tapi satu bapak, Abraham. Dan saat ini mereka sedang bermusuhan antara Ismail dan Ishak. Saling membela bahwa kami yang benar, kami juga yang benar. Tapi hari ini kami sepakat bersama dengan teman-teman dan didukung oleh Pak Bi juga. Visi kami adalah memegang proyek, kami sebut proyek Ismail, menyatukan kembali keluarga yang terpisah. Karena ternyata saudara kita yang di luar Kristus, mereka saat ini ada tinggal dalam kebinasaan. Saya tutup dengan kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Li ana hakada akhaballahu ta'ala hatta fadalatna wahid li kailiyah bukula ma yu'minu bal takunu lahul hayatul abadiyah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan saya mau katakan saudara-saudara kita keturunan Ismail saat ini ada di dalam kebinasaan. Mereka menantikan kita seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya mereka kembali lagi kepada Bapa mereka, kembali lagi kepada Bapanya Abraham, supaya bisa dipeluk kembali. Karena saat ini mereka sedang punya kemarahan dan kebencian, dan kami siap pun menjadikan jembatan buat mereka. Amin. Tuhan Yesus ngomong begini, anak gua dulu ngawan, akulah terang dunia. Orang Kristen mengatakan siapa terang dunia? Yesus. Tapi saya mau katakan terang dunianya memang Yesus. Tapi sebenarnya terang dunianya adalah kita. Karena Yesus sudah tinggal di dalam hidup kita. Berarti kita yang akan menjadi terang buat saudara-saudara kita. Tuhan Yesus ngomong, Ana huwa thoriq wal haqq laisa ahadun ilal abi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalannya memang benar Tuhan Yesus, tapi sekarang jalannya tinggal di dalam hidup kita. Sebagai orang yang mengaku bahwa kita adalah muridnya Yesus, berarti jalannya ada kita. Yang namanya jalan menurut kami itu berarti siap dilewati banyak orang. Yang namanya jalan berarti siap diinjak-injak, bahkan siap jadi lumpur. Itulah fungsinya jalan. Sudah tahu orang Kristen jalan, tapi kebanyakan maaf orang Kristen pasang portal supaya orang nggak boleh lewat. Kalau lewat harus bayar. Nah itu yang menjadi masalah. Tapi yang harus kita lakukan, ayo kita menjadi jalan buat keturunan Ismail, supaya keturunan Ismail terjadi seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 16. Amin. Ada lagi daripadaku domba-domba dari kandang lain yang akan dituntun menjadi satu kawanan, satu gembala. Gembalanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bi telah mengajar tentang keluarga, dan hari ini saya menyadari saya harus lebih perhatian lagi dengan anak-anak kami yang tinggal bersama kami, lebih sayang lagi, lebih mengerti perasaan mereka dan mengajar, karena ternyata teladan mereka adalah kepala,
suami dan standar kepala di dalam rumah tangga adalah Kristus. Amin. Jadi kepalanya adalah suami, tapi standar kepala rumah tangganya adalah Kristus, supaya setiap pribadi kepala rumah tangga itu punya karakter Kristus dan bukan standar SNI. Karena standar SNI menurut saya itu mudah pecah. Standar kepala rumah tangga itu standarnya adalah Kristus. Amin. Akan tutup, saya mau nyanyi. Boleh. Iya, dinyanyikan Pak Bimo itu masalah. Tapi nggak usah dikasih musik, nanti berantakan Pak. Uhdika kulal majdi wal karomati arfangu yadaya nahwaka wa usabbi husmaka. Uhdika kulal majdi wal karomati arfangu yadaya nahwaka wa usabbi husmaka antadim laisa mislaka ya Rab tasnahu ngajaiba antadim laisa mislaka ya Rab tasnahu ngajaiba saya kembalikan ke Pak Bidemur. Tuhan Yesus Kok. Wih, luar biasa, hebat. Beli dan pesan CD dan kasetnya. Saudara, kita sudah diberkati begitu banyak dan kita akan beristirahat sampai. Boleh nambah satu? Boleh nambah sekali? Nambah satu aja. Apa itu pertanyaan? Udah membenarkan Pak tadi Daniel Oh, iya. bahwa Bapak itu tidak boleh salah. Contohnya Abraham sendiri. Abraham itu kalau tidak menyetubui Hagar, mestinya tidak ada Ismail. Nah, itu karena Abraham itu geleman, ya lalu timbul Ismail yang tidak karu-karuan. Jadi peringatan seperti apa yang dikatakan Pak Daniel, Bapak memang tidak boleh salah walaupun Abraham. Abraham sekali tok dengan Hagar, tapi akibatnya tidak karu-karuan. Makasih. Oke, puji Tuhan. Ya benar kok. Lanjut. Oke, yang di Zoom, Instagram, Facebook, mari jam 12 kalau mau ke sini makan siang. Kita akan makan siang jam 12 dan kemudian nanti jam 1 kita akan mendengar pembicara yang lain, namanya Pendeta Petrus Hadi Santoso. Jam 1 kita akan kumpul di sini. Tapi nggak live ya. Nggak live, tapi ya. Dan